Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Komputasi Mesin Learning akan membahas mengenai analisis perbandingan regresi logistik dan linear dengan jaringan syaraf tiruan pada klasifikasi penyakit jantung dan estimasi biaya medis. Nah, apa sih pokok bahasanya? Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima diskusi teknis dan tantangan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah, untuk detailnya sebagai berikut ya. Perkenalkan, nama saya Mulyana Serini dengan NIM 511880. Saya akan jelaskan mengenai pendahuluan berupa latar belakang, deskripsi dataset, rumusan masalah, dan tinjauan pustaka. Yang pertama, latar belakang kasus klasifikasi yaitu pada data prediksi penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia. Menurut data WHO, sekitar 17,9 juta jiwa meninggal setiap tahun akibat penyakit kardiovaskular, yang mencakup 32% dari total kematian global. Deteksi dini dan diagnosis yang akurat menjadi faktor krusial dalam penanganan penyakit ini. Sayangnya, metode diagnosis tradisional seringkali memakan waktu yang lama dan rentan terhadap human error, mengingat banyaknya variabel klinis yang saling tumpang tindih antara pasien beresiko dan pasien sehat. Nah, perkembangan teknologi mesin learning membuka peluang baru untuk mengembangkan sistem prediksi klinis yang lebih akurat dan efisien. Dengan memanfaatkan rekam medis seperti usia pasien, tekanan darah, istirahat, kadar kolesterol serum, hingga hasil elektrokardiogram. Model pembelajaran mesin dapat mengenali pola laten yang tersembunyi. Penggunaan algoritma berbasis komputer cerdas diharapkan tidak hanya membantu tenaga medis dalam mempercepat screening awal, tetapi juga mengurangi angka kematian yang seharusnya bisa dicegah melalui intervensi medis sejak dini. Latar belakang yang kedua yaitu kasus regresi pada estimasi biaya medis. Di ranah aktuaria dan manajemen pembiayaan kesehatan, kemampuan memprediksi biaya medis pasien di masa depan menjadi salah satu pilar utama stabilitas ekonomi perusahaan asuransi. Pengeluaran kesehatan seseorang individu tidak bersifat acak, melainkan dapat diestimasi secara matematis melalui fitur prediktor demografis dan pola hidupnya. Sebagai contoh, profil usia pasien, BMI, status perokok, dan jumlah tanggungan anak memiliki korelasi kuat terhadap frekuensi pengajuan klaim rumah sakit. Kemampuan analitik algoritma prediksi untuk menetapkan estimasi klaim ini secara presisi sangatlah vital. Prediksi yang buruk atau underpricing dapat menyebabkan kerugian fatal bagi penyedia layanan asuransi. Sementara, penetapan yang terlalu tinggi atau overpricing dapat memberatkan beban finansial pihak tanggungan atau nasabah. Melalui perbandingan model statistik, linear, dan jaringan syaraf tiruan, diharapkan ditemukan metode terbaik yang mampu menyerap interaksi variabel nonlinear seperti efek berganda dari kebiasaan merokok dan obesitas demi terwujudnya sistem tarif premi asuransi yang objektif dan terkendali. Selanjutnya adalah dataset yang kita gunakan. Nah, dataset prediksi penyakit jantung ini spesifikasinya jumlah sampelnya ada 1190 baris, jumlah fiturnya ada 11 fitur prediktor yang berisi numerik dan kategorikal, terus targetnya ini biner, 0 tidak sakit jantung dan 1 sakit jantung. Nah, sumber yang kita gunakan itu dari UCE Machine Learning Repository. Nah, untuk daftar fitur dataset prediksi penyakit jantung dapat dilihat di tabel sebelah kanan ini. Nah, ini ada umur dengan deskripsinya adalah usia, tipenya itu numerik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah dataset untuk estimasi biaya medis. Untuk spesifikasi dataset asuransi biaya medisnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah sampelnya itu sekitar 1338 baris. Jumlah fiturnya itu ada 6 fitur prediktor yang berisi numerik dan kategorikal. Untuk targetnya ini kontinu numerik itu charge atau total biaya medis. Terus sumbernya ini dari Kaggle Public Dataset. Nah, untuk daftar fitur dataset asuransi medisnya adalah di tabel sebelah kanan. Nah, ini ada misal usia, itu tipenya numerik, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik distribusi data medis untuk kasus asuransi dan penyakit jantung saat dieksplorasi, serta bagaimana pengaruh tahapan pemrosesan terhadap kesiapan data latih. Yang kedua, bagaimana perbandingan kinerja antara model baseline atau di regresi logistik dan jaringan syaraf tiruan dalam mengklasifikasi resiko penyakit jantung berdasarkan metric accuracy.
Nah, nomor 3, sejauh mana tingkat kesalahan prediksi biaya asuransi menggunakan model baseline regresi linear dibandingkan dengan jaringan syaraf tiruan berdasarkan matriks MAE dan RMSE. Nah, yang keempat, bagaimana pengaruh modifikasi arsitektur jaringan syaraf tiruan untuk variasi jumlah hidden layer, jumlah neuron, dan fungsi aktivasi terhadap performa prediksi model. Dan yang terakhir, model manakah yang secara keseluruhan lebih baik untuk masing-masing kasus jika ditinjau secara mendalam dari aspek akurasi, kecenderungan, overfitting, efisiensi waktu komputasi, dan kompleksitas data. Apa sih tujuannya? Yang pertama, melakukan tahapan eksplorasi data dan prapemrosesan data secara komprehensif, mencangkup penanganan nilai kosong atau missing value, encoding fitur kategorikal, penyelarasan skala atau scaling, dan pembagian dataset. Yang kedua, mengimplementasikan, melatih, dan mengevaluasi model baik regresi logistik maupun linear sebagai baseline, serta algoritma jaringan syaraf tiruan pada kedua kasus dataset. Yang ketiga, melakukan eksperimen penyetelan arsitektur jaringan syaraf tiruan dengan mengubah komposisi atau hidden layer, jumlah neuron, serta penggunaan fungsi aktivasi seperti ReLU atau TANHA. Nah, yang keempat ini mengukur dan membandingkan performa algoritma secara kuantitatif menggunakan metrik accuracy untuk kasus klasifikasi serta matriks MAE, RMSE, dan visualisasi scatter plot untuk kasus regresi. Nah, yang kelima, memberikan analisis empiris yang mendalam untuk menyiapkan model terbaik pada kasus yang mempertimbangkan pertukaran trade-off antara akurasi, risiko overfitting, dan beban waktu komputasi. Nah, selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang pertama untuk prediksi penyakit jantung. Dalam penelitian yang telah dilakukan mengenai klasifikasi dan prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma machine learning, ditekankan bahwa variabel klinis seperti jenis nyeri dada, kadar kolesterol, dan detak jantung maksimum memiliki bobot informasi yang sangat tinggi. Penelitian tersebut membandingkan algoritma linear dengan neural network dan menyimpulkan bahwa model dengan kapabilitas nonlinear umumnya lebih adaptif terhadap tumpang tindih batas keputusan antara pasien sehat dan pasien berisiko. Yang selanjutnya untuk pola biaya asuransi. Dalam analisis regresi konvensional, pengaruh aditif Murray seringkali gagal menangkap efek eksponensial dari seorang yang merokok dan sekaligus menderita obesitas kelas 2. Oleh karena itu, model machine learning yang mampu memetakan interaksi multivariabel sangat direkomendasikan agar selisih kesalahan atau estimasi dapat diminimalkan. Nah, sebenarnya itu apa sih regresi linear, regresi logistik, dan lain sebagainya? Nah, hal tersebut akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Azrael Putra Januar. Nah, kemudian di sini ada formulasi regresi linear dan logistik, di mana regresi linear memodelkan hubungan antara vektor fitur input X dan target Y yang bernilai kontinu menggunakan kombinasi linear dan didefinisikan sebagai berikut. Kemudian ada klasifikasi biner, regresi logistik yang memetakan kombinasi linear tersebut ke dalam rentang probabilitas 0 hingga 1 menggunakan fungsi aktivasi simoid. Nah, algoritma ini dioptimasi dengan meminimalkan log loss atau cross entropy. Keuntungan utama pendekatan ini adalah koefisien beta I dapat diinterpretasikan secara langsung. Nah, yang kemudian itu ada jaringan saraf tiruan atau multilayer perceptron atau MLP, di mana MLP sendiri adalah kelas dari Feed Forward Artificial Neural Network, di mana sebuah arsitektur dasar terdiri dari input layer, satu atau lebih hidden layer, dan sebuah output layer. Proses transformasi pada hidden layer ke L diformulasikan sebagai berikut. Nah, di mana W adalah matriks bobot, B adalah vektor bias, dan F adalah fungsi aktivasi nonlinear. Pada proyek ini, fungsi Rectified Linear Unit atau ReLU dan fungsi TANH digunakan untuk mencegah masalah vanishing gradient. Nah, selanjutnya di sini ada metrik evaluasi kinerja model yang didefinisikan sebagai berikut dengan akurasi memiliki
proporsi tebakan yang benar dan kesalahan data uji dengan rumus berikut, dan mean absolute error atau MAE memiliki rumus sebagai berikut, dan root mean square error atau RMSE memiliki rumus sebagai berikut. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sasono Wiramahameru dengan NIM 23-5188-PA-21847. Di sini saya akan memaparkan metodologi penelitian. Yang pertama adalah deskripsi dan sumber dataset. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle, yaitu Heart Disease Stat Log, dan total datanya adalah 1190 dengan 11 fitur prediktor dan 1 variabel target. Nah, variabel targetnya adalah klasifikasi biner, 0 untuk tidak sakit jantung dan 1 untuk sakit jantung. Selanjutnya kita masuk ke eksplorasi data, yaitu kita lakukan yang namanya EDA atau eksplorasi data analisis. Yang pertama kita bisa lihat dari statistik deskriptifnya, yaitu di situ tersedia dari mean atau rata-rata, lalu ada standar deviasi, lalu ada nilai minimum, nilai 25%, 50%, 75% hingga nilai maksimum. Selanjutnya, kita akan menganalisis korelasi antara tiap fitur dengan target. Bisa kita lihat bahwa ST-slope memiliki korelasi yang paling kuat terhadap target, yaitu plus 0,5056, dan diikuti oleh exercise angina dan chest pain tape. Menariknya, max heart rate berkorelasi negatif sedang, artinya semakin rendah denyut jantung maksimal, semakin tinggi resiko penyakit jantung. Nah, fitur-fitur ini akan sangat membantu model dalam klasifikasi. Baik, selanjutnya adalah distribusi target. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa distribusi target kita cukup seimbang, yaitu 52,8% untuk tidak sakit jantung dan 47,2% sakit jantung. Hal ini menguntungkan kita karena model tidak akan bias ke kelas mayoritas, sehingga kita tidak perlu teknik penanganan imbalance data seperti SMOD. Tahap pertama pre-processing atau pra-pemrosesan adalah pembersihan data. Kita bisa lihat bahwa ada 2 missing value dan 272 data duplikat yang harus kita hapus, sehingga kita peroleh data akhir kita adalah 918 baris. Untuk outlier, kita gunakan metode capping atau wind sourcing. Hasilnya, outlier di fitur age dan outpeak berhasil dihilangkan seluruhnya, sementara di fitur lain berkurang secara signifikan. Baik, sekarang perhatikan bahwa data yang kita miliki sudah dalam bentuk numerik, sehingga mapping nilai untuk dokumentasi yaitu yang pertama untuk fitur seks, kita bisa lihat bahwa mapping nilainya adalah 0 untuk female, 1 untuk male. Sedangkan untuk fitur chest pain tape, 1 untuk typical angina, 2 untuk atypical angina, 3 untuk non-anginal pain, dan 4 untuk asymptomatic. Lalu untuk fasting blood sugar, 0 untuk kurang dari 120 mg per dl dan 1 untuk lebih dari 120 mg per dl. Selanjutnya untuk fitur resting CCG, 0 untuk normal, 1 untuk ST abnormali, dan 2 untuk left ventricular hypertrophy. Selanjutnya untuk exercise angina, 0 untuk no dan 1 untuk yes. Dan untuk ST slope, 1 untuk upsloping, 2 untuk flat, dan 3 untuk downsloping. Selanjutnya, standarisasi Z-score kita terapkan agar semua fitur memiliki mean 0 dan standar deviasi 1. Kita gunakan rumus standar scalar yaitu Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan sigma. Untuk X sama dengan nilai asli fitur, mu sama dengan rata-rata fitur, dan sigma sama dengan standar deviasi fitur. Nah, setelah kita lakukan standarisasi, kita peroleh bahwa data-data dari fitur-fitur yang kita punya sudah memiliki mean yang 0 semua dan standar deviasi yang 1 semua. Artinya data yang kita miliki sudah dalam bentuk standar. Langkah terakhir tahap pre-processing adalah membagi data menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Berarti 734 data untuk training dan 184 data untuk testing. Dataset yang kami gunakan adalah dataset tentang biaya asuransi yang diperoleh dari situs web Kaggle Dataset yang terdiri dari 7 kolom dan 1338 baris dengan fitur prediktornya yaitu age, sex, BMI, children, smoker, dan region. Dan juga targetnya charge atau biaya asuransinya.
Tahap selanjutnya yaitu eksplorasi data. Yang pertama di sini ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini diperoleh menggunakan kode Python. Dan setelah dilakukan perhitungan, diperoleh jumlah untuk masing-masing fitur, yaitu age, BMI, children, chars, rata-rata untuk masing-masing fitur, standar deviasi, nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimum. Untuk fitur age, rata-ratanya adalah 39,22, fitur BMI 30,633, children 1,096, dan chars 13.279,121. Nilai terkecil atau nilai minimum untuk fitur age 18, fitur BMI 15,96, children 0, dan chars 1121,874. Untuk nilai maksimumnya untuk fitur age 64, fitur BMI 53,130, children 5, chars 63.770,428. Selain itu dilakukan perhitungan analisis korelasi. Dan setelah dilakukan perhitungan menggunakan Python, diperoleh bahwa fitur age berkorelasi positif sedang terhadap biaya asuransi, fitur sex berkorelasi positif lemah terhadap biaya asuransi, fitur BMI berkorelasi positif lemah terhadap biaya asuransi, fitur children berkorelasi positif lemah terhadap biaya asuransi, fitur smoker berkorelasi positif kuat terhadap biaya asuransi, dan fitur region berkorelasi negatif lemah terhadap biaya asuransi. Selanjutnya adalah distribusi target. Untuk analisis distribusi target ini dilakukan menggunakan kode Python. Dan setelah dilakukan perhitungan menggunakan kode Python, diperoleh histogram seperti pada gambar di slide. Dari histogram ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai charge berada pada rentang yang rendah, dengan frekuensi yang semakin menurun pada nilai yang lebih tinggi. Nah, pola ini membentuk distribusi miring ke kanan. Selanjutnya adalah tahapan pra-pemrosesan data. Nah, yang pertama ini dilakukan penanganan untuk missing value dan data duplikat. Untuk data biaya asuransi ini, jumlah missing value-nya adalah 0, dan jumlah data duplikatnya adalah 1. Dan data duplikat ini kemudian dihapus, sehingga hanya terdapat 1337 baris data yang digunakan untuk analisis. Tahapan pra-pemrosesan data yang selanjutnya adalah encoding untuk data kategorikal. Data kategorikal di sini ada sex, smoker, dan region. Metode yang digunakan adalah one-hot encoding untuk variabel kategorikal dan standard scaling untuk variabel numerik melalui kolom transformer. Nah, untuk seks ini terdapat gender pria dan wanita. Untuk gender pria dipetakan ke 1, dan untuk gender wanita dipetakan ke 0. Untuk fitur smoker ini terdapat no dan yes. Yes itu berarti dia perokok, dan no itu berarti non-perokok. Untuk perokok berarti dipetakan ke 1, dan untuk non-perokok dipetakan ke 0. Untuk region ada northwest, ini yang dipetakan ke 100, southwest yang dipetakan ke 001, southeast yang dipetakan ke 010. Tahap selanjutnya untuk pra-pemrosesan data adalah standarisasi data atau scaling. Rumus untuk standar scalar yaitu Z sama dengan X kurang mu per sigma, dengan X-nya nilai asli fitur, mu rata-rata fitur, dan sigma standar deviasi fitur. Nah, hasil setelah standarisasi di sini kami menggunakan kode Python. Hasil setelah standarisasi diperoleh, setiap fitur memiliki rata-rata 0, dan setiap fitur memiliki standar deviasi 1. Nah, dapat dilihat perubahan sebelum proses standarisasi dan setelah proses standarisasi pada tabel berikut. Contohnya untuk fitur H ini sebelum standarisasi rata-ratanya 39,222, dan setelah standarisasi rata-ratanya 0. Kemudian untuk standar deviasinya sebelum standarisasi ini 14,044, dan setelah standarisasi standar deviasinya menjadi 1. Begitupun dengan fitur lainnya, ini rata-rata setelah standarisasi menjadi 0, dan standar deviasi setelah standarisasi menjadi 1 semua. Dan setelah dilakukan standarisasi untuk data, selanjutnya dilakukan split data training dan data test. Nah, dari data tadi dibagi menjadi 2, yaitu data training dan data testing. Data trainingnya diambil sebanyak 80% dari seluruh jumlah data dan 20% untuk data testing. Berarti untuk data training ini terdapat diambil 1069 data, dan untuk data testing diambil 268 data. Nah, data training ini nanti akan digunakan untuk membentuk pendekatan model terbaik. Kemudian data testing ini nanti akan digunakan untuk menguji model yang telah
peroleh. Selanjutnya kita masuk ke pemodelan. Kita mulai dengan model 1 yaitu regresi logistik. Ini adalah algoritma klasifikasi linear yang memodelkan probabilitas suatu sampel termasuk ke dalam kelas positif menggunakan fungsi sigmoid. Outputnya berupa nilai antara 0 dan 1 yang merepresentasikan peluang kelas 1. Jika probabilitas di atas 0,5, maka diprediksi sebagai sakit jantung. Dan rumusnya seperti yang tertera pada gambar. Hyperparameter tuning untuk logistic regression dilakukan menggunakan grid search CV dengan 5-fold cross validation. Parameter yang dituning adalah C untuk kekuatan regularisasi dan nilai terbaiknya adalah 0,01 yang artinya regularisasi kuat untuk mencegah overfitting. Penalti terbaik adalah L2, solver terbaik adalah Saga, dan kelas weight terbaik adalah known karena data kita sudah cukup seimbang. Baiklah, ini hasil perbandingan logistic regression sebelum dan sesudah dituning. Bisa kita lihat bahwa akurasi tidak berubah di angka 0,8587. Precision naik tipis menjadi 0,8519. Namun, recall justru turun dari 0,9118 ke 0,9020. F1 score juga sedikit menurun. Hanya AUC-ROC yang meningkat ke 0,9133. Jadi, tuning untuk logistic regression tidak memberikan peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung stagnan. Ini menunjukkan bahwa model linear sudah mencapai batas kemampuannya. Salah satu keunggulan dari logistic regression adalah interpretabilitas. Dari analisis koefisien, kita bisa lihat bahwa ST-slope memiliki koefisien positif tertinggi, yaitu plus 0,5278. Artinya, semakin curam ST-slope, semakin tinggi resiko penyakit jantung. Sedangkan untuk max heart rate memiliki koefisien negatif, yang artinya semakin tinggi denyut jantung maksimal, semakin rendah resiko terkena penyakit jantung. Nah, sedangkan untuk fitur resting BPS dan resting CCG memiliki pengaruh yang paling kecil. Sekarang kita masuk ke model 2, yaitu multilayer perceptron. MLP adalah jaringan syaraf tiruan feed forward yang terdiri dari input layer, satu atau lebih hidden layer, dan output layer. Berbeda dengan logistic regression yang hanya bisa menangkap hubungan linear, MLP mampu menangkap pola non-linear yang kompleks antar fitur, dan ini potensi utamanya untuk meningkatkan akurasi. Kita melakukan beberapa eksperimen arsitektur untuk mencari konfigurasi terbaik. MLP small dengan satu layer dan 32 neuron hanya menghasilkan akurasi 80,98%. Sedangkan MLP medium dengan 2 layer, 64 dan 32 neuron memberikan hasil terbaik, yaitu akurasi sebesar 86,41% dan recall 90,20%. MLP large dengan 3 layer justru overfitting, akurasinya turun ke 84,78%. Aktivasi tangan hiperbolik, learning rate tinggi 0,01, dan optimizer SGD juga kita uji sebagai perbandingan. Hyperparameter tuning untuk MLP dilakukan menggunakan grid search CV dengan 3-fold cross validation. Total ada 48 kombinasi parameter yang diuji, sehingga dilakukan 144 kali proses fitting. Parameter yang dituning mencakup fungsi aktivasi, kekuatan regularisasi alpha, arsitektur hidden layer, learning rate, dan optimizer. Hasil tuning menunjukkan parameter-parameter yang terbaik, yaitu yang pertama untuk fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi yang terbaik adalah fungsi tangan hiperbolik. Fungsi ini cocok untuk data kita karena outputnya antara minus 1 dan 1. Sudah sesuai dengan data yang sudah distandarisasi. Alpas yang sangat kecil yaitu 0,0001, artinya regularisasi hampir tidak ada, sehingga model bisa fleksibel. Hidden layer yang terbaik adalah 2 layer, yaitu 128 dan 64. Learning rate yang terbaik adalah 0,01, sehingga mempercepat konvergensi. Dan optimizer yang terbaik adalah Adam. Berdasarkan proses hyperparameter tuning yang telah kita lakukan, model neural network MLP dengan konfigurasi terbaik menghasilkan performa sebagai berikut. Yang pertama, untuk akurasi nilainya adalah di 86,41%, precision ada di 84,07%, recall di 93,14%, F1 score di 88,37%, dan AUC-ROC ada di 91,45%. Jika kita interpretasikan, kita peroleh bahwa model mampu mengklasifikasikan dengan benar sekitar 86 dari 100 kasus. Dari prediksi positif, 84% benar positif, dan 16% false positif. Model sangat baik untuk menangkap kasus positif, hanya 7% pasien sakit yang terlewat.
Untuk advanced score, keseimbangan yang baik antara precision dan recall ditandai dengan tingginya yaitu 88,37%. Selanjutnya untuk AUC-ROC, kemampuan diskriminasi model sangat baik yaitu nilainya 0,9 yang mendekati nilai excellent. Selanjutnya adalah skenario pelatihan dan arsitektur model. Model 1 di sini adalah multiple linear regression. Multiple linear regression atau regresi linear berganda merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependent dan variabel independent. Persamaan regresi linear berganda secara umum diberikan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah dan seterusnya ditambah beta n xn ditambah epsilon. Dengan Y di sini adalah variabel dependent, x1, x2 sampai xn ini adalah variabel independent, B0 konstanta, B1 sampai Bn ini adalah koefisien untuk variabel independent. Epsilon adalah error. Sebelum dilakukan perhitungan menggunakan kode Python nanti, untuk menentukan pendekatan persamaan model regresi linear, terlebih dahulu didefinisikan variabel untuk masing-masing fitur. Di sini ada variabel x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8. x1 sebagai variabel untuk seks male atau untuk gender pria, x2 sebagai variabel untuk smoker yes atau untuk perokok, x3 sebagai variabel untuk region northwest, x4 sebagai variabel untuk region southeast, x5 sebagai variabel untuk region southwest, dan x6 sebagai variabel untuk age, x7 sebagai variabel untuk BMI, dan x8 sebagai variabel untuk children. Karena terdapat 8 variabel independen, maka bentuk model multiple linear regression untuk data ini adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah beta 4x4 ditambah beta 5x5 ditambah beta 6x6 ditambah beta 7x7 ditambah beta 8x8 ditambah epsilon. Dan setelah dilakukan perhitungan diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut, dengan beta 0-nya sama dengan 8.947,95, beta 1-nya sama dengan negatif 101,542, beta 2 23.077,765, beta 3 negatif 391,762, beta 4 negatif 838,92, beta 5 negatif 659,140, beta 6 3.472,975, beta 7 1.927,828, dan beta 8-nya 636,501. Setelah diperoleh pendekatan untuk model persamaan regresi linear, selanjutnya dilakukan analisis koefisien dari model yang telah diperoleh. Untuk fitur seks ini koefisiennya negatif. Nah, pengaruhnya biaya asuransi cenderung lebih rendah dibandingkan wanita. Karena di sini untuk fitur sex male ini berarti gender pria dan nilai koefisiennya negatif. Yang berarti untuk gender pria ini biaya asuransinya cenderung lebih rendah dibandingkan gender wanita. Kemudian untuk fitur smoker yes atau perokok, di sini koefisiennya bernilai positif. Nah, pengaruhnya biaya asuransi cenderung lebih tinggi dibandingkan non perokok. Karena untuk perokok ini koefisiennya positif, maka biaya asuransi untuk perokok ini cenderung lebih tinggi dibandingkan biaya asuransi untuk seorang non-perokok. Kemudian untuk region Northwest, di sini koefisiennya negatif. Pengaruhnya, biaya asuransi cenderung lebih rendah dibandingkan region Northeast. Selanjutnya, untuk fitur region Southeast, di sini koefisiennya juga negatif, dan region Southwest ini koefisiennya juga negatif. Yang pengaruhnya, biaya asuransi cenderung lebih rendah dibandingkan region Northeast. Selanjutnya, untuk fitur H ini, koefisiennya positif. Pengaruhnya meningkatkan biaya asuransi, yang artinya semakin tinggi atau semakin tua usia seseorang, maka biaya asuransinya akan semakin tinggi. Untuk fitur BMI, koefisiennya positif, pengaruhnya meningkatkan biaya asuransi, yang artinya semakin tinggi BMI seseorang, maka biaya asuransinya akan semakin tinggi. Kemudian untuk fitur children, di sini koefisiennya positif, pengaruhnya meningkatkan biaya asuransi, yang artinya semakin banyak jumlah anak dari seseorang, maka biaya asuransinya akan semakin tinggi. Selanjutnya akan dibahas skenario pelatihan dan arsitektur model untuk model 2, yaitu jaringan syaraf tiruan MLP. Multi-layer perceptron adalah jenis jaringan syaraf tiruan dengan arsitektur feed-forward
yang terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Untuk eksperimen arsitektur jaringan dilakukan dengan mengubah arsitektur jaringan, meliputi jumlah hidden layer, fungsi aktivasi, learning rate, dan optimizer. Untuk model ini akan dilakukan eksperimen dengan menggunakan 1 hidden layer, 2 hidden layer, dan 3 hidden layer. Kemudian untuk fungsi aktivasinya ReLU dan Tanha, dan untuk optimizernya Adam dan SGD. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan menggunakan kode Python, diperoleh nilai RMSE untuk masing-masing varian arsitektur jaringan syaraf tiruan sebagai berikut, yang disajikan dalam tabel ini. Di tabel ini diambil variasi arsitektur jaringan syaraf tiruan dengan nilai RMSE terkecil. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa nilai RMSE terkecil yaitu 4395,926, yaitu pada model dengan konfigurasi hidden layer-nya 32, fungsi aktivasi ReLU, learning rate 0,001, dan optimizer Adam. Nilai ini menunjukkan bahwa model tersebut memiliki tingkat kesalahan prediksi paling rendah dibandingkan dengan kombinasi hiperparameter lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Gilang Huta Pratama dengan NIM 23511-964PA21859. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengujian klasifikasi penyakit jantung. Yang pertama, setelah dilakukan perbandingan akurasi metrik untuk tiap-tiap model, diperoleh bahwa model MLP Tune yang memiliki 2 layer dan fungsi aktivasi Tanha memiliki akurasi uji tertinggi yaitu sebesar 86,41%. Yang kedua, setelah dicek menggunakan confusion matrix, model neural network memprediksi true negatif sebesar 64 data, yang berarti 64 pasien sehat diprediksi sehat. Yang kedua, model juga memprediksi false positif sebesar 18, yang artinya 18 pasien sehat diprediksi sakit. Yang ketiga, model memprediksi false negatif sebesar 7, yang artinya 7 pasien sakit diprediksi sehat. Yang terakhir, model memprediksi true positif sebesar 95, yang artinya pasien sakit diprediksi sakit. Selanjutnya, untuk model regresi logistik diperoleh true negatif sebesar 66, false positif 16, false negatif 10, dan true positif 92. Nah, berdasarkan hasil dari confusion matrix akan dihitung beberapa metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan event score. Berdasarkan hasil dari data uji, diperoleh bahwa model MLP unggul untuk beberapa metrik evaluasi dibandingkan logistic regression, yaitu unggul di bagian akurasi, recall, dan event score. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis overfitting, diperoleh kedua model memiliki gap yang cukup kecil, yang artinya kedua model tidak memiliki overfitting yang signifikan. Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya, diperoleh bahwa MLP Tune merupakan model terbaik dengan akurasi tertinggi yang mengungguli performa regresi logistik. Keunggulan utama model ini terletak pada nilai recall yang mencapai 93,14%, yang menunjukkan sensitivitas tinggi dalam mendeteksi resiko jantung. Dalam konteks medis, kemampuan MLP sangat krusial untuk meminimalisir resiko false negatif, yaitu pasien yang sakit diprediksi sehat, sehingga lebih aman dan akurat dalam mendeteksi pasien yang benar-benar sakit demi menghindari kesalahan diagnosis yang fatal. Oke, sebelum masuk ke hasil dan pembahasan pada model regresi linear, izinkan saja memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hanif dengan NIM 235138886PA21992. Oke, next. Berdasarkan hasil eksperimen dilakukan di lingkungan Google Colab, diperoleh bahwa nilai MI dan RMSE yaitu nilai error pada kedua model. Model pertama adalah model regresi dengan model kedua yaitu model ANN atau jaringan saraf tiruan diperoleh nilai RMSE sama MAE keduanya lebih kecil pada jaringan saraf tiruan. Hal ini membuktikan bahwa jaringan saraf tiruan dapat menangkap pola antar variabel yang mungkin non-linear lebih baik daripada model linear. Hal ini dapat membuktikan bahwa nilai RMSE sama MAE yang lebih kecil membuktikan kalau jaringan saraf tiruan memiliki kemampuan yang lebih baik. Dalam mengevaluasi performa model, tim kami tidak hanya melihat secara kuantitatif, tapi juga secara kualitatif. Hal ini dapat kita lihat dari memetakan data nilai aktual pada sumbu X dan nilai prediksi pada sumbu Y. Sehingga idealnya nilai aktual sama dengan nilai prediksi. Sehingga idealnya berada di X sama dengan Y. Atau di sini kita gambarkan sebagai garis biru buat nilai idealnya. Sedangkan buat yang titik-titik jingga adalah titik-titik ANN dan titik-titik biru adalah titik-titik dari prediksi dari untuk nilai model regresi.
dapat dilihat di gambar berikut merupakan hasil scatter plotnya. Sehingga titik-titik tersebut dapat kita lihat semakin mendekati garis biru itu semakin ideal, sedangkan semakin menjauhi garis biru itu semakin tidak ideal. Oke, dari hasil visualisasi tersebut dapat ditarik beberapa observasi penting untuk melengkapi data metrik. Yang pertama adalah akurasi pada klaster biaya rendah. Kedua model menunjukkan performa yang solid pada biaya yang rendah, yaitu sekitar 0 sampai 15.000 dolar. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik kedua model yang sangat rapat atau sangat erat pada garis diagonalnya. Yang kedua adalah kerapatan prediksi ANN. Pada model ANN secara visual titik-titik jingga ini lebih sempit distorsinya terhadap garis diagonalnya dibandingkan pada titik-titik biru atau regresi linear. Hal ini menunjukkan bahwa MAI dan RMSE-nya memiliki nilai yang lebih rendah secara konsisten. Yang terakhir adalah analisis data outlier. Pada kedua model, pada klaster yang lebih tinggi, yaitu mungkin lebih dari 40.000 dolar, kedua model mulai melakukan terlihat penyimpangan dari garis diagonalnya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua model mungkin tidak bisa menangkap nilai prediksi yang lebih akurat pada data yang lebih tinggi atau data pada kelas yang lebih tinggi, yaitu lebih dari 40.000 dolar. Karena mungkin ada parameter-parameter yang tidak diketahui atau parameter-parameter yang tidak terdapat pada dataset asuransi yang kita pakai. Oke, dari hasil yang didapat sebelumnya, semuanya tidak terlepas dari pengaruh pra-processing. Hal ini dilakukan pada ANN, dia melakukan standar scalar terlebih dahulu, yaitu melakukan normalisasi fitur sehingga mendapatkan dalam bentuk standar, yaitu min-nya 0 dan standar defisitnya 1, sehingga fungsi aktivasi pada ANN dapat bekerja secara optimal dan tidak dipengaruhi oleh perbedaan satuan mungkin ya, seperti usia dalam tahun dan biaya asuransi dalam USD. Hal ini mengakibatkan ANN dapat melakukan pemrosesan yang lebih optimal, sehingga dapat diperoleh ANN lebih unggul daripada regresi linear. Selain itu, pada detail teknis pelakukan implementasi code, pada model ANN dilakukan EPOS sebanyak 100 kali, sehingga memiliki konvergensi yang errornya lebih dikit daripada regresi linear. Hal ini dapat menunjukkan bahwa meskipun regresi linear cukup kompetitif, tapi model ANN dapat dipilih karena lebih reliable karena memiliki rentang error yang lebih kecil daripada regresi linear. Oke, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan sebelumnya, model ANN atau jaringan saraf tiruan memiliki performa yang lebih unggul dibandingkan pada regresi linear. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah penurunan nilai error secara konsisten. Hal ini dapat dilihat bahwa pada model ANN, dia lebih dapat menurunkan nilai MAI maupun RMSE yang lebih kecil dibandingkan regresi linear. Walaupun selisihnya sedikit, hal ini menunjukkan bahwa pada biaya asuransi dengan ribuan data, hal ini menunjukkan bahwa memiliki penurunan tingkat secara signifikan atau presisi yang lebih signifikan pada tingkat individunya. Yang kedua adalah konvergen model. Pada model ANN dilakukan 100 kali EPOH dapat mendapatkan nilai kesalahan yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh backpropagating pada hidden layer sehingga dapat menurunkan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai diskusi teknis dan tantangan pengujian klasifikasi. Yang pertama, dilema overfitting dan pentingnya pra-pemrosesan data. Jaringan saraf tiruan beresiko tinggi mengalami overfitting karena jumlah parameter model jauh melampaui jumlah data yang tersedia. Yang kedua, trade-off waktu komputasi. Regresi logistik menawarkan kecepatan eksekusi yang instan, sementara MLP membutuhkan waktu lebih lama karena proses iterasi yang kompleks. Yang terakhir, kehilangan kapabilitas interpretasi explanatory. Meskipun MLP akurat, regresi logistik lebih unggul dalam memberikan alasan klinis yang Oke, berdasarkan hasil sebelumnya, mungkin dapat diperoleh kesimpulan bahwa JST ini lebih unggul daripada regresi linear. Tapi terlepas dari itu, terdapat beberapa catatan penting yang dibahas dalam diskusi teknis dan tantangan berikut. Yang pertama adalah dilema overfitting dan pentingnya pra-processing data. Walaupun JST ini rentan terhadap overfitting dan sangat sensitif terhadap skala, mungkin dapat diperhatikan bahwa hal itu dapat dicegah dengan melakukan pra-processing atau normalisasi data dan optimisasi fungsi aktivasinya. Yang kedua adalah analisis residu dan heterokedasitas. Analisis residu ini membuktikan bahwa JST ini lebih unggul dalam memetakan pola yang non-linear dibandingkan regresi linear yang mengalami heterokedasitas. Meskipun keduanya masih kesulitan dalam memprediksi pencilan yang sangat ekstrim. Pada tadi, kalau kasus tadi, ada nilai yang lebih tinggi atau lebih dari 40.000 dolar. Yang ketiga adalah trade-off faktor komputasi. Pada trade-off ini, tentunya model regresi linear memiliki kemampuan komputasi yang sangat singkat atau lebih cepat dibandingkan ANN atau jaringan saraf tiruan yang dilakukan iterasi berulang atau pembelajaran berulang yang jelas memiliki waktu komputasi lebih lama. Yang terakhir adalah kehilangan kapabilitas interpretasi explanatory. Pada keunggulan ANN ini terdapat sifat yang black box, yaitu kita tidak dapat melakukan interpretasi
langkah demi langkahnya, cuma dapat hasil akhirnya dibandingkan regresi linear yang memiliki kemudahan interpretasi secara alami pada regresi linearnya. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Pertama dari kesimpulan sendiri, di sini ada tahap pemrosesan data menentukan kualitas model, meliputi pembersihan data, imputasi nilai tidak valid, dan standarisasi fitur menggunakan standar scaler agar proses optimasi model berjalan dengan stabil. Kemudian setelah pembersihan, data diklasifikasikan berkurang dari 1190 menjadi 918 observasi, sedangkan data regresi dari 1338 menjadi 1337 observasi. Pada kasus klasifikasi penyakit jantung, MLP terbukti lebih unggul dibanding regresi logistik dengan akurasi 86,41%, sedangkan 86% dibanding 86%, serta recall 93,14% dibanding 90%, sehingga lebih baik dalam mendeteksi pasien yang benar-benar sakit. Kemudian pada kasus regresi biaya medis, MLP mampu mereduksi kesalahan prediksi secara signifikan dengan MAE 2634,55 dan RMSE 4395,93, di mana ini lebih rendah dibandingkan regresi linear. MAE-nya itu 4177,05 dan RMSE-nya itu 5956,34 karena mampu menangkap hubungan nonlinear antar fitur. Nah, kemudian kesimpulan yang keempat, di sini ada kompleksitas arsitektur DST perlu disesuaikan dengan ukuran dataset karena arsitektur yang lebih besar tidak selalu memberi performa lebih baik. Model yang lebih sederhana justru memberi hasil optimal dan mengurangi resiko overfitting. Kemudian meskipun MLP lebih akurat, model regresi tetap relevan untuk interpretasi karena koefisien regresi mampu menjelaskan pengaruh variabel secara langsung, sedangkan MLP bersifat black box. Kemudian ada kedua model tidak mengalami overfitting yang signifikan, ditunjukkan oleh gap akurasi latih, uji yang kecil, serta hasil cross validation yang konsisten. Nah, sehingga model mampu melakukan generalisasi dengan baik. Nah, kemudian ada saran tidak lanjut. Di sini ada perbesar ukuran dataset agar kemampuan generalisasi model JST meningkat, baik melalui penambahan data maupun teknik oversampling seperti SMOT. Kemudian ada tambahkan fitur interaksi eksplisit seperti interaksi smoker dan BMI untuk meningkatkan performa model regresi tanpa mengorbankan interpretabilitas. Yang ketiga ada uji metode ensemble seperti random forest and XGBoost sebagai alternatif model yang mampu menangkap nonlinearitas sekaligus tetap interpretatif. Yang keempat ada terapkan explainable AI atau XAI seperti Sharp atau Lime agar prediksi MLP lebih transparan dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan secara klinis maupun aktuaria. Yang kelima ada optimalkan threshold klasifikasi berdasarkan analisis precision recall agar kesalahan false negatif dapat diminimalkan sesuai konteks klinis. Yang keenam ada lakukan validasi pada populasi yang berbeda, khususnya di luar dataset asal agar model lebih robust dan dapat digeneralisasikan secara luas. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.